Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Piki Nugraha dari Palembang Becerios. Kali ini kita sudah berada di jalan menuju kediaman dari Ibu Eli Rudi yang merupakan maestro dari tari Tanggai Sumatera Selatan. Sekarang kita sudah masuk di Jalan Seruni, Kelurahan Bukit Lama, Kota Palembang. Mari. Jadi kita sudah berada di kediaman dari maestro tari Sumatera Selatan, yaitu Ibu Eli Rudi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Bunda. Ya. Ini perkenalkan dulu Bunda. Jadi saya Piki Nugraha dari Palembang Becerios Bunda. Jadi apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah, syukurillah baik-baik. Alhamdulillah Bunda. Jadi untuk kesibukannya ini akhir-akhir ini apa Bunda? Dalam usia Bunda yang sudah hampir 33/4 abad, masih dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi pelatih tari di pemerintahan. Oke Bunda. Ya Bunda, sangat menarik ketika saya membaca dari pengalaman menari dari Bunda Eli Rudi ini ya. Boleh Bunda ceritakan sedikit tentang pengalaman Bunda menari? Terima kasih Ananda Vicky. Kalau masalah menari, Bunda itu menari sebetulnya bakat ya. Jadi sejak umur 3 tahun Bunda sudah menari. Kalau dengar lagu tuh sudah nari-nari dewek ujung Palembang. Kita bahasa Palembang tidak apa-apa kan? Iya. Karena cerios kan, lebih santai rasanya. Nah, kemudian Bunda menjadi penari betul itu pada tahun 60-an. Ya, Bunda bergabung dengan sanggarnya Ibu Sukainah Rozak. Beliau adalah yang menciptakan tari gending Sriwijaya. Nah, jadi di dekade 60 itu Bunda sudah menjadi penari. Tahun 65 stuck itu karena keadaan politik Indonesia pada waktu itu, di mana tari gending Sriwijaya tidak boleh ditarikan karena alasan politik, ya, di mana pencipta syair Pak Nung Ciaer itu ikut dalam lekra. Nah, jadi otomatis pada saat 65 itu tari gending tidak boleh sama sekali ditarikan, tidak boleh ditampilkan. Ya. Nah, di saat itu Bunda di Jakarta. Jadi ceritanya Bunda ini pengen jadi pramugari. Ya, cita-cita. Tapi karena Bunda ini anak tunggal, ini cerita lucu dikit ya. Mama Bunda tuh tidak boleh. Mama Bunda ini orang Palembang asli ya. Tidak boleh nian Bunda ini, pendeknya kalau Bunda ini nak jadi pramugari. Nah, Bunda ini pergi ke rumah adiknya Mama Bunda. Jadi Mama Bunda itu nomor 3, adik Mama Bunda itu nomor 4 di Jalan Mangun Sarkoro, Jakarta, Menteng, Jakarta ya. Nah, di sana Bunda ini ketemu dengan Raden Husin Nato Dirajo. Beliau itu seorang budayawan Palembang yang juga menulis tentang sejarah budaya Palembang. Anak almarhum adalah Raden yang dikenal Cik Min, Mangamin. Ya, kalau Mangamin itu kalau bujang gadis pasti terkenal namanya kan. Nah, jadi beliau itu melanjutkan jejak ayahanda beliau. Nah, pada waktu 65 tari gending kan tidak boleh ditarikan. Jadi Mang Husin ini bercerita, ini cara mamang dengan ponaan kan. Cek ujinya, kita ni ada adat Palembang yang bagus nih ujinya. Adat apa Mang ujiku? Adat gadis pingitan ujinya. Nah, mak mana ceritanya tuh Mang ujiku diceritakan oleh beliau itu. Jadi pada saat usia 13 tahun gadis itu dipingit ya, bukan berarti dipasung, tapi dia belajar ngaji, belajar nyulam, belajar masak ya, tapi kalau dipelihara. Nah, yang dipelihara ini sebetulnya virginitas ya, jadi keperawanan yang dipelihara. Nah, dari gadis pingitan itulah kemudian timbul sebuah
ide dari Mangusin. Nah, kalau itu kita angkat tari Rasantuo. Dan filosofinya adalah adat Rasantuo, di mana perjodohan ditarikan dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau di Palembang ini jodoh tidak boleh cari dewek, wong tua yang kasak kusuk. Nah, dengan menampilkan tari tanggai, siapa yang menari di tengah itu siap untuk dinikahkan. Itulah filosofi dari tari tanggai. Nah, jadi Bunda kerjasama dengan Mangusin sebagai sejarawan, sebagai budayawan, sebagai penulis. Ya, tulisan-tulisan beliau itu banyak di Leiden, University Leiden di mana di Amsterdam, Belanda. Dan beliau itu berteman dengan adiknya, adiknya Bunda, Mas Agus Nungci Asaari di Jakarta. Dia Bangun Sarkoro tinggalnya ya. Nah, disitulah di Mangun Sarkoro itulah Bunda mengereka-reka. Nah, tapi Bunda jujur, karena di Palembang perempuan tidak boleh menari, haram kalau perempuan itu menari. Karena pada saat Bunda di 1865 itu sudah kesultanan ya. Nah, adanya gadis pinggitan pun itu karena adat Islam yang amat kuat menghargai perempuan. Jadi aku berpikir kalau aku bikin ciptaan tari dengan dasar Palembang, itu kita hanya mengambil japin, rodat ya. Nah, itu sudah milik tertentu, yang menari kan hanya cowok, laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh menari. Perempuan itu baru boleh menari itu tahun 1954 waktu tari Serampang 12 masuk ke Indonesia. Jadi zamannya Bung Karno. Nah, baru perempuan boleh menari. Itu pun dengan tari Serampang 12 yang penuh dengan etika dan estetika. Jadi bukan cak tari sekarang TikTok segala macam ya. Nah, mungkin Anda pernah melihat tari Serampang 12, mudah-mudahan sekarang masih ditampilkan. Saya menyarankan dulu di PGRI itu supaya tari ini tetap dilestarikan. Itu bukan tari kita, tetapi dari Sumatera Timur. Nah, jadi Bunda, apa itu ide awal dari Bunda menciptakan tari tanggai ini, Bunda? Dan namanya juga mengapa tanggai gitu, Bunda? Oke. Tadi sudah Bunda katakan bahwa tari Gening Sriwijaya yang memakai tanggai membawa tepak itu dipetieskan karena alasan politik. Nah, ide Bunda ini sebenarnya dari Raden Husein Hatodirajo. Jadi cara Palembang dia ngomong, cek unya nyalang kesayangnya, tari yang memakai tanggai itu seluruh Sumatera Selatan tuh ada. Contoh ya, Penguton dari Oki, Sanggan Siri dari Lahat, kemudian dari Batu Rajo Sebimbing Sukundang. Nah, ngapu kita Palembang dia dekati? Itu kata Mangusin. Nah, mak mano mang? Nah, karena kita ini budak muda kan, mbak adat Rasantuo di Mangusin tadi. Apa dia adat Rasantuo? Ialah yang tadi yang Bunda ceritakan tadi. Nah, dan Bunda jujur karena tadi Palembang tadi cewek itu tidak boleh nari, ya. Yang ada cuma cowok, tapi itu pun terbatas pada tari zapin. Akhirnya Bunda ngambil dasar tari Gening Sriwijaya itu dari Hindu, dari kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi kalau sekarang ini mungkin yang kita nih cak belagak-belagak kalau ada apa ini. Kalau ditanya dia tidak tahu artinya apa dia ini. Padahal ini bukan gerakan Islam ini. Seperti misal gerakan stupa ini, tidak kate gitu di sini. Ya. Nah, ini galonya dimbek dari Hindu. Ya, karena Hindu, kenapa orang India itu dia kalau dia memuja dia nari. Karena memang Hindu cuma itu, Bali, dia nari. Dia memuja dewa dengan tari karena menurut kepercayaan beliau, Dewa Siwa itu juga penari. Dewa Siwa itu seniman dan amat menyukai tari. Nah, enak. Jadi Bunda berlarinya ke sana. Karena kalau Bunda menciptakan dengan gerakan tari Melayu, itu terpasung, tidak ada keindahan. Makanya banyak gerakan yang naik ke atas, gerak stupa di sini Gesi Buntang Mahameru, kemudian gerak mudra ya. Ini namanya gerak mudra, gerak tapa Buddha. Ya, jadi Hindu terakhir tahun abad ke-5 Hindu, abad ke-6 masuk Buddha. Baru kita Kesultanan Palembang Darussalam ini abad ke-17. Nah, itulah mengapa Bunda menciptakan tari yang memakai tanggai berjudul Tari Tanggai dengan lagu 6 Saudara. Dulu waktu zaman Bunda nari,
lagu Enam Saudara itu dipakai untuk tari kipas. Ya bukan untuk tari tanggai. Nah, guru Bunda pertama menari itu adalah Ibu Sukainah Rozak yang menciptakan tari gending Sriwijaya. Jadi tahun 80-an 78 kami bergabung di rumah beliau di Yayasan IBA. Sekarang beliau sudah almarhum. Beliau adalah pencipta tari gending. Nah, Bunda ini anak didik beliau. Ada berapa gerakan dan berapa pakemnya itu Bunda? Kalau pakem memang itu sudah menjadi semacam ciri ya kita ya. Jadi kita Palembang ini bukan seperti Jaipongan, bukan seperti Jawa yang kalau nari mendak tapi badannya ke belakang. Jadi kita ini lurus, nanti akan Bunda peragakan di situ. Kalau ragam gerak itu mungkin sekitar 20-an ya dari pengembangan gerak yang ada. Cuma gerak dasar itu seperti gerak mudra ini itu tetap Bunda ambil. Ya, ini sampai sekarang ini masih dipakai oleh orang-orang Buddha gerakan ini. Ya, ini gerakan-gerakan yang memang khas dari Hindu dan ini amat sangat indah kalau dijadikan tarian. Ya, gerakan ini kan. Ini gerakan kalau menurut Hindu ini memutar dunia. Jadi Siwa itu memutar siang menjadi malam, malam menjadi siang. Jadi Bunda ada yang menarik nih dari tanggai ini Bunda. Ini cara pemakaian tanggai dan kebudayaan tanggai ini bagaimana ini Bunda? Oke. Jadi inilah yang tidak pernah terfikirkan ya oleh generasi termasuk Bunda ya, apalagi Anda yang masih muda-muda termasuk generasi milenial. Jadi kalau di India kan hidung ya, diinjau antingan ya, itu artinya mempercantik diri ya. Tetapi tanggai itu hanya ada di Sumatera Selatan. Apa sih tanggai itu? Mengapa harus pakai tanggai? Pertama, dengan memakai tanggai itu jari tangan tuh kelihatan lebih lentik. Itu satu. Kemudian saya tanya juga, ini kan termasuk aksesoris. Jadi aksesoris itu ada antingan, ada kalung ya, ada antingan yang di hidung yang India. Kenapa kita di tangan? Ternyata untuk seorang perempuan, tanggai ini adalah lambang kasih sayang. Nggak tahu lambang kasih sayang. Kalau kita mengusap bayi kan dengan jari. Awak punya pacar kan? Nah, kalau lagi berpacaran, awak ngosok rambut pacar awak tuh pakai apa? Pakai jari kan? Nah, nyulam, jahit, masak pakai jari. Karena itu jari itu amat dihargai. Seandainya tidak pakai jari, ada yang ditakdirkan ya, bisa dia mengerjakan pekerjaan tetapi tidak sempurna. Jadi jari tangan itu termasuk di dalam kesempurnaan seorang perempuan. Nah, jadi lemah lembutnya seorang perempuan itu dilihat dari jari tangannya. Sikok resionyo ya, karena Bunda dong Palembang. Kalau kukunya lah panjang berarti dia pemalas. Kalau dia rajin kukunya pendek, jingok beda dari jarinya. Nah, itu ya, itu termasuk filosofi itu. Ente beda, usah jingok yang lain dulu, selek jarinya. Kalau kukunya jorok berarti dia jorok. Ada kan yang hitam-hitam. Nah, jadi Bunda berpikir ini, aku berpikir dewek kan, aku yang ciptakan dari tanggai kan, aku kembang ke dewek. Terus kebetulan pada saat itu Bunda punya teman sharing yang namanya Pak Sartono, almarhum, beliau seorang magister seni. Jadi kami walaupun dia dari Jawa, Bunda dari Palembang, kami saling sharing. Dan ternyata dia mengatakan, budaya Palembang ini tinggi nian. Yang sampai wong Jawa tuh tidak ada sampai ke situ pemikirannya. Itulah jadi tanggai yang dipakai ini untuk menghormati jari-jari yang dimiliki perempuan. Ya, jadi intip lah kalau kaget cewek kau kukunya panjang berarti dia males. Kalau kukunya tadi hitam-hitam berarti dia jorok. Kecil baik, jangan nyengok rainya, kalau rainya ada popor. Ya, intip dulu sekilnya. Nah, iya itu benar, memang benar nian. Cobalah mendak percaya. Kalau kukunya panjang-panjang berkutek-kutek itu sudah pertama tidak sholat, kedua pasti pemalas. Nah, tanyalah dengan dosen sejarahmu mendak percaya. Ya, ini mungkin masukan baru, ilmu baru. Ya, ente lirik Kak. Oh, bukunya lah sudah berkutek-kutek sudahlah. Jadi ke kawan beda, jadi tidak usah jadi ke bini. Paling pemalas dia, jorok hitam-hitam sudah. Oke.
Itu kenapa harus tangga. Jadi memang unik sekali yang memang kalau tidak dibongkar oleh dosen sejarahmu mungkin Bunda tidak akan cerita sembarangan ya. Jadi karena sekarang Bunda memang diminta oleh dosen sejarah, ya sudah buka-buka semuanya. Jadi Bunda, keunikan dari gerakan tari tangga ini Bunda yang menjadikan dia ciri khas tari tangga itu Bunda. Ya, pertama kita tari tangga ini banyak tidak main step ya seperti Serapang 12. Jadi kita banyak bermain di tangan. Ya. Nah, ini yang main ini kelenturan adalah permainan apa dia namanya? Ini bicep. Apa ini lengan ini nah. Jadi setiap anuan tangan ini pergelangan ya. Jadi apa namanya nih? Ya di engsel apa namanya? Bahasa kedokterannya nih. Jadi ini ya, jadi mainnya jadi seperti misalnya terbang ya. Nah, ini kalau gini ya, sama gini tuh beda. Ada kan perbedaannya kan? Jadi seluruh tungkai ini ikut bermain. Nah, kekuatan tari tangga itu pada gerakan ini. Nah, ini gerakan kecubung. Ini gerakan gerakan cempako telok. Cempako telok itu adalah maskot kembang yang amat tidak tahu sekarang masih ada apa tidak. Cuma batangnya masih ada di museum kebudayaan Museum Badarudin di kebudayaan. Batangnya masih ada. Bentuknya tuh mekrok, tertutup kayak inilah. Nah, itu kemudian dijadikan hiasan sanggul. Jadi itu lambang. Kalau di Bali mungkin bunga kemboja ya. Nah, kalau kita di Palembang ini cempako. Karena itu ini ya, kalau di Bali kan kayak cempako telok dia kan bentuknya. Nah, jadi tidak begini, tapi ini. Makanya gerakan. Satu. Kemudian gerakan kita itu seperti alur musik. Jadi setiap gerakan itu mengalir. 1, 2, 3, silang. 1, 2, 3. Kita lihat Minang. Tap. Itu gerak patah-patah. Ya. Nah, yo, dengan tegaknya kan. Jadi gerakan kita, keunikan gitu adalah mengalir. Ini sama dengan Bedoyo Serimpi di Jawa. Oke Bunda, boleh praktekkan tari tanggai asli dari Bunda Eli Rudi Bunda. Oke, saya coba Bunda ngambil tanggai dulu ya, masang tanggai dulu ya. Dikat dulu sedang nggak masang tanggai.